Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Iin Rosini SEMSI selaku Kaprodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, di masa pandemi seperti sekarang ini, persaingan bisnis dan dunia kerja semakin intens. Baik itu persaingan di perusahaan, dunia usaha atau dunia bisnis maupun instansi pemerintahan. Persaingan tersebut salah satunya mempersyaratkan kepemilikan kompetensi dalam merekrut tenaga kerja baru. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki mahasiswa harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari dunia usaha dan juga dunia industri atau kita bisa sebut sebagai DUDI. Program studi D3 Akuntansi hadir untuk menghadapi tantangan persaingan bisnis dan dunia kerja tersebut. Pembelajaran yang dilakukan oleh program studi D3 Akuntansi lebih mengedepankan praktik untuk mencapai potensi yang diharapkan dan agar dapat mencetak sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan oleh DUDI. Kegiatan-kegiatan lain di program studi D3 Akuntansi yang akan memperkuat kompetensi mahasiswa, diantaranya yaitu kami memiliki klub pembelajaran. Klub pembelajaran ini diberikan secara cuma-cuma kepada mahasiswa D3 Akuntansi untuk memperkuat keilmuan baik itu di bidang akuntansi, perpajakan, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki mata kuliah berbasis proyek. Mata kuliah berbasis proyek ini mata kuliah yang langsung terjun kepada dunia industri, misalnya mahasiswa membuat laporan keuangan, praktek langsung di wirausaha di dekat-dekat rumah mereka, sehingga mereka bisa mencapai kompetensi memahami bagaimana cara membuat laporan keuangan secara langsung. Ketiga, komunitas seni The Aksi. Komunitas seni ini digunakan untuk menampung keinginan mahasiswa yang ingin berkiprah dalam dunia seni. Misalnya seni tari, kemudian ada band, dan yang lainnya. Yang keempat, ada komunitas kewirausahaan. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi D3 Akuntansi yang memiliki kewirausahaan, kemudian tidak memiliki lahan atau tidak memiliki media untuk memberikan informasi mengenai kewirausahaan mereka. Nah, di komunitas ini kami menampung berbagai wirausaha muda yang ada di D3 Akuntansi yang akan dipromosikan oleh kami kepada halayak ramai. Yang kelima, program magang bersertifikat. D3 Akuntansi merupakan program studi yang pertama kali mengikuti program magang bersertifikat, di mana program ini diikuti oleh mahasiswa kami dan magang langsung di Pegadaian selama 6 bulan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan, baik itu pemerintah, swasta, BUMN, ataupun wirausaha kecil menengah. Ketujuh, kami memiliki FGD mahasiswa. Ini juga memberikan tambahan keilmuan kepada mahasiswa kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis, yaitu salah satunya ada pelatihan MC, desain grafis, menulis, dan insya Allah ini akan bermanfaat ketika mereka terjun ke masyarakat. Yang kedelapan, bimbingan akademik dan juga bimbingan karir untuk mahasiswa di rumah konseling. Ini kita mendampingi mahasiswa-mahasiswa untuk tetap bisa berkuliah sampai dengan selesai dan mereka mengetahui karir apa yang kira-kiranya akan mereka dapatkan ketika mereka lulus dari D3 Akuntansi. Kemudian untuk mempererat silaturahmi dengan alumni, kami memiliki ikatan alumni dan mengadakan kegiatan secara bersama-sama dengan kami maupun dengan Hima D3 Akuntansi. Prestasi yang kami sudah dapatkan banyak sekali sebetulnya prestasinya, tetapi tidak bisa kami sebutkan semuanya. Salah satunya adalah komunitas seni kami sering tampil di seminar-seminar nasional, internasional, ya, pernah juga tampil di depan Menteri Riset dan Teknologi yaitu Bapak Muhammad Nasir, dan juga pernah tampil di seminar internasional dengan Malaysia maupun dengan Turki.
Kemudian kami adalah program studi yang 3 kali berturut-turut menjadi program studi terbaik. Kemudian program studi kami merupakan penggagas berdirinya lembaga sertifikasi profesi, penggagas berdirinya PLTI Pusat Layanan Tes Indonesia, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk menampung bagaimana inspirasi dan aspirasi dari para dosen dan mahasiswa, kami sudah menghasilkan berbagai buku bunga rampai yang merupakan hasil pemikiran dan juga pemikiran mahasiswa dan dosen. Selain itu, kami juga memberikan keleluasaan kepada dosen dan mahasiswa untuk memberikan pemikiran-pemikiran mereka di isu-isu yang saat ini sedang terjadi, sehingga banyak menghasilkan opini-opini hasil pemikiran dosen dan mahasiswa yang dimuat di media lokal maupun nasional. Dan banyak lagi prestasi yang tidak disebutkan oleh kami. Kami juga menerapkan prinsip belajar kampus merdeka, salah satunya dengan memberikan peluang dan keluasaan bagi para mahasiswa untuk magang di perusahaan-perusahaan seperti BUMN maupun instansi pemerintahan. Tujuannya agar mahasiswa kami lebih dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di kampus ke dunia kerja nyata, sehingga kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki sesuai dengan yang diinginkan oleh Dudi. Tidak hanya itu, mahasiswa kami juga mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi apabila dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang. Sertifikat tersebut tentunya dapat diakui baik itu nasional maupun internasional, sehingga memperluas peluang kerja bagi mahasiswa lulusan D3 akuntansi khususnya dan lulusan Universitas Pamulang pada umumnya. Inilah beberapa hal yang kami lakukan dan menjadi upaya kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas lulusan dari Universitas Pamulang. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, perlu dipahami bahwa kita tetap harus terus berprestasi meskipun berada di masa pandemi. Keberadaan pandemi sekarang ini justru harus dijadikan sebagai cambuk untuk semangat kita bersama. Setiap dari kita perlu berpikir, bertindak out of the box atau keluar dari cara-cara yang biasa. Kita perlu mengembangkan ide-ide kreatif yang bisa mengubah dunia atau setidaknya mengubah diri kita sendiri. Dunia sekarang ini adalah milik orang-orang yang kreatif dan inovatif. So, teruslah berpikir untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif, serta lakukan, bukan dengan membiarkan semua itu hanya dalam angan. Perbedaan orang yang belum sukses dengan orang yang sukses yaitu melakukan atau tidak melakukan. Banyak orang yang berpikir tetapi takut bertindak, sehingga idenya tergilas dengan yang bertindak. Jadi, bila Anda memiliki pemikiran out of the box, langsung saja lakukan, jangan menunggu dan jangan takut gagal. Tentunya segala upaya yang kita lakukan harus diiringi dengan pengetahuan akan hal kreativitas dan inovatif yang akan kita lakukan. Dan ada satu kunci keberhasilan yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan, yaitu doa. Memohon petunjuk taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap kegiatan yang kita lakukan mendapatkan ridhonya. Apabila kita mengacu pada teori kebahagiaan Martin Seligman, salah satu nilai yang akan menghasilkan kebahagiaan yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan. Kebijaksanaan dapat diraih seiring dengan perkembangan pengetahuan. Semakin kita belajar, seharusnya pola pikir dan perilaku kita harus semakin matang. Ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan sebagai alat mencapai tujuan, tetapi harus membuat diri kita menjadi manusia yang lebih baik, berjiwa sosial, adil, penyayang, bersemangat, dan selalu ingat pada Tuhan. Selamat bergabung di Universitas Pamulang. Mari menggapai mimpi dengan zikir, fikir, dan ikhtiar. Salam satu jiwa dari kami program studi D3 Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.